got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm wild, bitches on my line, and you know. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Menisa Amanda Desyu dari Fakultas Pertanian jurusan Ilmu Tanah dengan NIM 2310-2310-06. Di sini saya akan menjelaskan tentang maraknya kasus pinjaman online ilegal di kalangan masyarakat Indonesia saat ini. Belakangan ini banyak sekali berita mengenai pinjaman online ilegal di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini berpengaruh karena mudahnya bagi kalangan masyarakat Indonesia untuk mengakses pinjaman online ilegal. Poin utama yang akan saya sampaikan pada saat ini yaitu yang pertama, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal. Yang pertama, adanya kebutuhan mendesak. Karena keterbatasan masyarakat mengenai finansial mereka, sehingga inilah yang menyebabkan bagaimana masyarakat Indonesia memaksakan diri untuk dapat tertarik kepada pinjaman online ilegal tersebut. Rata-rata bagi masyarakat dengan penghasilan sedikit akan memiliki kebutuhan yang sangat teramat mendesak bagi mereka yang harus dipenuhi saat itu juga seperti kebutuhan makan, kebutuhan biaya sekolah anak, dan kebutuhan yang lainnya. 2. Adanya aplikasi yang mudah untuk diakses kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada semua orang, dan pengajuan yang mudah. Pinjaman online menawarkan banyak sekali kemudahan seperti tidak adanya jaminan yang dimana hanya membutuhkan KTP dan juga foto selfie bagi peminjam agar pengajuan yang diminta dapat dicairkan dengan segera. Yang ketiga, adanya rendahnya literasi masyarakat dalam keuangan dan digital. Masyarakat Indonesia bisa dibilang tidak memiliki literasi yang cukup bagus mengenai keuangan dan hanya dapat sedikit orang yang memahami bagaimana literasi keuangan digital. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, pada tahun 2019, di mana indeks inklusi keuangan sebesar 76,18%, namun tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang hanya 38,03% saja. Banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan oleh akibat terlibat dalam pinjaman online ilegal tersebut, yang beberapa di antaranya adalah adanya nilai bunga yang terlalu tinggi, di mana bunga yang ditawarkan di awal pada saat peminjaman pertama tidak sesuai pada saat ditagih oleh debt collector. Yang kedua, adanya penyalahgunaan data pribadi yang bisa saja mereka gunakan untuk melakukan hal-hal buruk yang dimana dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang tiga, adanya pemberlakuan denda yang tak wajar, sangat-sangat teramat tak wajar, karena di mana pinjaman online ilegal tersebut tidak memiliki aturan yang jelas terhadap denda yang dijatuhkan dan mengubah seluruh aturan denda yang dengan sesuka hati mereka ubah. Nah, dari beberapa banyak dampak yang ditimbulkan oleh pinjaman online ilegal tersebut, pasti beberapa orang banyak bertanya, bagaimana sih caranya agar menghindari dari pinjaman online tersebut? Dan bagaimana pula solusinya apabila sudah terlibat di dalam pinjaman online tersebut? Poin pertama yang akan saya sampaikan adalah bagaimana cara menghindari agar kita dapat terhindar dari pinjaman online ilegal tersebut. Yaitu jangan pernah tergiur ajakan-ajakan yang sangat memikat bagi masyarakat. Yang kedua yaitu cek legalitas pinjaman online tersebut pada situs laman OJK. Yang ketiga, hindari iklan di internet yang mencolok. Umumnya, pinjam online ilegal tersebut akan membuat iklan yang sangat-sangat menarik agar memikat para konsumen untuk mengklik situs tersebut. Nah, solusi yang dapat kalian lakukan jika sudah terlibat dalam pinjaman online ilegal tersebut yaitu Anda dapat menunjukkan itikad baik kepada si pemberi hutang. Yang kedua, ceritakan masalah Anda kepada keluarga Anda, siapa tahu mereka bisa membantu dan meringankan beban Anda saat ini. Yang ketiga, jangan pernah, ini yang paling penting, poin paling penting, yaitu jangan pernah Anda menambah utang kembali. Bukannya utang yang sebelumnya udah hampir lunas,
malah Anda menambah utang, malah tambah terlilit dalam utang-utang tersebut. Sekian penjelasan saya. Jika ada kata-kata yang salah atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bitches, I'm a lie, and you know